Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garuda Channel. Kembali lagi di hari ini, gue akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aerodinamika. Namun kali ini kita lanjutkan lagi untuk mobil dari Formula One. Ya, ini adalah yang akan gue bahas di hari ini, yaitu mobil Formula One yang mungkin kalian tahu ini adalah sebuah game, yaitu game rail racing. Ini game mobile, game Android dan iOS di mobile yang mengusung tentang mobil balap yang untuk pembalap yang untuk game mobile seperti itu. Nah, ini adalah game rail racing dan rail racing ini baru-baru ini collab dengan Formula One untuk memasukkan mobil-mobil Formula One tahun 2024. Nah, di tahun ini juga rail racing ini memasukkan suatu mobil yang tidak ada di F1, tidak ada realnya, tidak ada aslinya, tapi mereka membuat suatu mobil yang bisa dibilang kombinasi lah. Ini adalah mobil kombinasi, namanya adalah mobil F1 Valente. Ini adalah untuk memperingati F1 dari tahun 2019. Rail Racing pertama kalinya memasukkan F1 2019 ke game, yang artinya sudah sekitar 4 tahun, 5 tahun mereka memasukkan F1. Nah, ini adalah untuk tribute mereka kepada mobil F1, yaitu membuat suatu mobil yang kombinasi, yaitu antara F1 Ground Effect di sini dengan F1 2026 regulasi dan F1 era Blonde Diffuser era. Jadi ini adalah F1 tahun Ground Effect mobil Valente ini ya, dengan dikombinasikan dengan mobil F1 2026 dan dikombinasikan dengan bentuk mobil F1 Blonde Diffuser itu yang di sebelum era Ground Effect di tahun 2021 ke bawah. Jadi ada 3 era di satu mobil ini yang cukup menarik untuk gue bahas di sini karena bentuknya sangat unik dan mungkin ini menjadi bayangan kita sebelum nanti F1 2026 dimulai, yaitu dimana sistem regulasi 2026 terbaru diterapkan dan akan didesain oleh 11 tim di sana. Nah, ini akan gue bahas di video kali ini, yaitu F1 Valente. Namun di kali ini gue tidak mempunyai data spesifikasi mobilnya karena ini mobil fiktif ya, mobil tidak asli. Karena ini tribut hanya dari game, tapi ini sangat menarik untuk kita bahas bentuk dan aerodinamikanya. So, seperti biasa di kali ini gue akan membahas mobil F1 Valente ini menjadi kedua pembahasan. Yang pertama ini adalah part pertama, yaitu untuk membahas bagian depan, samping dan perspektifnya, dan apa saja detail di bagian depan. Dan di part 2 esok hari nanti akan gue bahas untuk bagian belakang dan detail di mobil ini. So, kita akan masuk pembahasannya mengenai mobil F1 Valente. Oke, kita akan masuk pembahasannya mengenai desain dan aerodinamika dari mobil F1 Valente. Ya, ini adalah bagian depannya. Gue perlu spill di video kali ini, di bagian ini, bahwa seperti tadi gue bilang, F1 Valente itu adalah mobil untuk tribute yang dia juga tadi mengambil 3 basis konsep era dari mobil F1 pendahulunya dan nanti akan datang di 2026. Jadi di sini akan ada gado-gado desainnya dan juga ada beberapa part di mobil ini yang dia rail racing mengambil dari tim F1. Apa itu? Nanti akan gue bahas. Yang pertama kali ini gue akan bahas yaitu seperti biasa di F1 ini adalah bagian depannya. Dan untuk bagian depan sini kita bisa lihat bahwa ini adalah bagian depan dari mobil F1 Ground Effect. Karena di bagian depan sini terlihat dari moncong depannya, front wingnya yang dia menyatu dengan nose tip di depan sini. Jadi dia dan juga mempunyai bentuk end plate di sini ujung kiri kanannya yang sangat persis mirip dengan F1 Ground Effect. Namun di kali ini yang pertama adalah front wing.
yang Ray Racing menggabungkan dari tim lain, yaitu dia adalah di bagian front wing, yaitu di mana front wing di sini lebih tepatnya di area flaps di sini, di area flaps ke 1, 2 dan ketiga. Di flaps ketiga dia di sini terdapat seperti lekukan ya, jadi di sini seperti tanda check mark, seperti tanda checklist. Ini adalah desain yang dipakai oleh Aston Martin, tim F1 Aston Martin di tahun 2024 awalnya. Jadi ini adalah spek front wing yang dipakai oleh Aston Martin di tahun 2024, yaitu AMR 24 F1 AMR 24, yang dimana mereka menggunakan spek front wing di awal tahun bentuknya seperti ini, yang dimana di ujung sininya, di sebelum ke arah end plate ya, di area sebelum outwash ini, dia mempunyai seperti tanda check mark atau checklist di sini bentuk desainnya. Nah, ini desain yang dipakai oleh Aston Martin, namun mulai beranjak ke tengah dan ke akhir musim mereka meninggalkan desain ini. Kenapa? Konon katanya desain front wing seperti ini dia justru memberikan vortex di mana di tempat sini. Nah, jadi di area lekukan itu dia membuat vortex generator yang dihasilkan oleh front wing, yang dimana ini cukup tidak baik karena akan mengacaukan di sistem distribusi angin yang nanti akan didistribusikan ke area tengah mobil di sini. Nah, jadi ini kan front wing, biasanya kan kita lihat pasti dia akan mengangkat angin ke atas mobil seperti ini. Nah, di ujung-ujung sini dia dapat memberikan generating outwash vortex ke luar mobil di sini untuk memberikan efek outwash di sini. Nah, ketika front wing ini yang spek ini memberikan vortex, jadi kenapa dia bisa memberikan vortex? Karena kita lihat di sini dia lakukan area sini, di sebelah sini, di area sebelah sini dia akan mengalirkan udara ke arah sini. Oke. Dan di sebelah sini dia akan mengalirkan udara dan di sebelah sini dia akan mengalirkan udara ke sebelah sini. Jadi pertemuan udara antara titik sebelah kiri dan sebelah kanan dia ada di sini, yang akan menghasilkan efek vortex generator di area depan sini, yang dimana itu akan mengacaukan distribusi angin ke arah belakang, ke arah tengah mobil, ke arah suspensi mobil seperti itu. Nah, itu ditinggalkan oleh Aston Martin karena akan memberikan vortex generator dan sistem kestabilan front wing yang tidak dapat terprediksi, katanya seperti itu, konon katanya seperti itu. Jadi spek front wing ini dia diambil dari spek front wing Aston Martin AMR 24 di sini. Untuk dari segi flapsnya ya, untuk dari segi bawahnya di nose tipnya di sini dia menggantung pada flaps ke satu di sini nose tipnya, dan menghasilkan celah di sini untuk memberikan celah airflow tersebut masuk ke arah dalam mobil di sini seperti itu. Nah, untuk ke bagian tengahnya kita beralih ke suspensi ya. Di sini, nah di sini juga dia clue design dari bentuk mobil F1 Ground Effect, karena di area di atas ban di sini terdapat seperti separator spakbor untuk meratakan angin dan meminimalisir meminimalisir turbulensi yang dihasilkan oleh ban di sini. Jadi dia akan mengalirkan udara secara lebih teratur dan lebih rapih ke arah tengah mobil seperti itu. Nah, kita beralih ke suspensi di sini. Suspensi di sini Evan Valente Racing di sini mengambil lagi sistem suspensi dari F1 Ground Effect punya Mercedes, yaitu dimana di sini di sistem suspensi di sini, jadi ini adalah suspensi depannya ya. Ini adalah wishbone atas. Ini adalah sistem push rodnya.
Nah, ini adalah sistem wishbone bawah yang beserta dengan track rod atau steering rod untuk dari setir ke roda. Nah, sistem suspensi ini diambil dari Mercedes, yaitu di tim Mercedes yang W15, yang artinya itu adalah Mercedes Ground Effect tahun 2024, Mercedes AMG W15, yang dimana sistem suspensi ini pada awalnya Mercedes membuatnya cukup unik dan cukup menarik di sistem suspensi ini pada tahun 2024 awalnya. Namun setelah pertengahan musim dan akhir musim mereka akhirnya menggantinya suspensi. Apa yang menarik di sini? Oke, gua akan jelaskan di sini. Jadi sistem suspensi di sini di F1 Mercedes W15 di situ kita kenal suspensi F1 itu wishbone atas, dia terdapat 3 jenis ya. Wishbone atas yang terbagi wishbone atas itu ada 2 jenis. Yang di sini adalah wishbone atas bagian depan, dan di sini adalah wishbone atas bagian belakangnya. Ini adalah long arm, ini adalah arm bagian depan di sini, dan ini adalah arm bagian belakang di sini. Nah, jadi satu wishbone itu terdapat 2 arm atau 2 lengan. Begitu juga dengan wishbone bawah, dia juga terdapat di sini. Dia bentuknya seperti ini. Wishbone atas seperti ini, dan dia terdapat push rod. Clear dari sampai situ untuk sistem suspensinya. Namun secara Mercedes dibuat lebih menarik lagi, yaitu di mana Mercedes ingin membuat mobil tersebut pada awalnya ceritanya Mercedes ingin membuat mobil tersebut awalnya lebih bisa diatur ketinggian suspensinya tanpa harus merubah settingan settingan atau apanya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka merubah sistem suspensi mereka menjadi lebih fleksibel, yang dimana mereka membuat sistem suspensi ini yang tadinya wishbone atas cuma satu seperti ini, satu arm atas dan satu arm bawah, menjadi double arm di bagian bawah, satu arm di atas dan double arm di bagian bawah sini, satu di area sini dan satu di bagian arm bawah sini. Jadi semua ini adalah wishbone atas, yang dimana arm atas dia satu dan arm bagian bawah 2. Jadi dia di sini tampak dia double ya. Jadi di sini ada doublean, di sini satu dan di sini satu. Aslinya sih memang dia hanya satu, hanya satu yang dipakai. Tapi posisi peletakan armnya itu dia bisa dirubah-rubah antara di sini atau dia di sini. Yang dimana semua tim di F1 Ground Effect dia tidak bisa merubah posisi letak armnya di mana. Jadi kalau armnya dia bentuknya seperti ini, ya udah seperti itu. Dia tidak merubah armnya dia di sini ataupun di sini gitu. Jadi tidak merubah posisi bentuk armnya, tapi Mercedes merubah bentuk armnya itu. Jadi menghasilkan bentuk arm di bagian bawah, dia kalau digabungkan menjadinya seperti ini. Jadi terdapat celah di sini, yang dimana celah itu akan memberikan efek percepatan angin ya ke bagian sidepod seperti itu. Jadi kalau kita lihat bagian sampingnya, kita lihat lebih detailnya lagi ya. Nah, di bagian sini ya, ini adalah push rodnya. Nah, ini adalah wishbone atasnya. Ini adalah arm bagian atas dan ini adalah arm bagian bawahnya di sini. Nah, di bagian bawahnya sini itu juga arm bagian bawah. Jadi dia menggandakan atau mendoublekan wishbone-nya seperti itu, untuk menciptakan fleksibilitas dari mobil F1 Mercedes seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke bagian sampingnya. Jadi kalau dari sampingnya seperti itu ya, kita kembali lagi sekarang. Jadi karena dia mempunyai wishbone seperti itu, jadi di bagian sini dia bisa memberikan percepatan angin yang sangat besar di sini, yang akan nanti dilarikan ke area sidepod seperti itu. Jadi terbangan angin tuh dia bentuknya seperti ini. Jadi dari atas mobil seperti ini, dia akan mengalir ke bagian samping mobil sini. Nah, di bagian bawahnya sini dia akan bisa masuk ke bagian sidepod di sini.
dan atau masuk ke bagian undercut di sini. Nanti akan diharuskan ke bagian underfloornya seperti itu. Nah, kita akan beralih ke bagian samping mobil di sini. Di samping mobil kita lihat dari depan ya. Di sini sama seperti tadi gue bilang, front wingnya ini terambil dari bentuk dari desain and plate F1 Grand Effect, dan dia mempunyai lekukan di sini itu seperti winglet, dan di sini di bagian bawahnya dia untuk mengenerating outwash di bagian samping mobil seperti itu. Nah, kita akan beralih ke sampingnya. Nah, di sini kita lihat di bagian sini itu adalah namanya Badgeboard. Itu sama seperti leading edge konsepnya, persis seperti leading edge. Tapi kalau leading edge itu dia menghasilkan outwash saja, tapi kalau Badgeboard sini dia bukan hanya menghasilkan outwash tapi juga menghasilkan vortex generator. Bentuk Badgeboard tuh dia bentuknya seperti ini kalau dari atas ya. Nah, jadi Badgeboard ini dia merupakan desain dimiliki oleh F1 di tahun sebelum 2022, yang artinya itu adalah F1 era blown diffuser 2021 ke bawah. Jadi dia mempunyai seperti fins ya, atau floor fence, yang dimana dia diletakkan di depan mobil. Posisinya persis mirip dengan leading edge, dan juga fungsinya juga sama, yaitu memberikan efek outwash yang dari bagian bawah mobil ke arah luar mobil di sini. Jadi outwash pada zaman itu di sebelum era Grand Effect itu sangat kuat dan keras outwashnya di sini, karena dihasilkan oleh Badgeboard di area sini. Nah, Badgeboard ini akan menghasilkan outwash. Nah, outwash ini bukan hanya dihasilkan oleh Badgeboard ini, bukan hanya menghasilkan outwash, tapi juga menghasilkan vortex, yang dimana tadi gue sudah mention, yaitu di depan sini kita bisa lihat di sini itu terdapat seperti fins atau winglet kecil. Nah, ini bentuknya winglet kecil di depan leading edge yang difungsikan untuk apa? Yaitu satu-satunya yaitu difungsikan untuk pembuatan vortex generator di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia berfungsinya sama seperti leading edge, tapi karena dia ada pernak-pernik atau winglet kecil-kecil di depan leading edge, maka dihasilkan maka dihasilkanlah outwash di sana. Nah, di era Grand Effect, outwash tersebut diminimalisir di bagian leading edge tersebut. Seperti itu. Jadi outwash tersebut dihasilkan oleh Badgeboard, dan di depan Badgeboard tersebut terdapat winglet kecil yang difungsikan untuk memberikan outwash vortex generator ke bagian samping mobil di sana. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi ke bagian samping, mundur lagi ke bagian belakang. Di bagian samping di sini dia terdapat setpot, yang dimana setpot di sini lagi-lagi juga diambil oleh F1 Real Racing, yang dimana mereka mengadopsinya dari sistem setpot inletnya khususnya dari Mercedes. Jadi mereka mengambil setpot inlet dari Mercedes, bukan hanya dari suspensinya tapi juga inlet setpotnya. Kita lihat dari depan. Nah, di bagian depan sini, jadi ini bentuknya dari inlet setpot F1 Valente, yang dimana dia bentuknya seperti huruf P di sini, dan ciri khas sekali dengan F1 Mercedes dari W15, yaitu F1 Mercedes tahun 2024. Seperti itu. Jadi kalian bisa compare bentuknya ya, seperti ini, yang bisa compare dengan inlet setpot F1 Mercedes W15 seperti itu. Nah, untuk detail setpotnya ini sebenarnya udah gue buatkan videonya di dulu di awal tahun pas gue pembahasan tentang setpot milik Mercedes pas mereka launching W15 di tahun 2024 bulan Maret kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa cek videonya di video sebelum ini,
Di sana gue sudah memberikan penjelasannya seperti itu. Nah, kita akan beralih lagi ke bagian belakangnya. Di bagian belakang di sini dia terdapat engine cover, yang dimana engine cover di sini dia kurang lebih mirip dengan yang dimiliki oleh F1 era sebelum 2022, era sebelum F1 Ground Effect seperti itu. Jadi era F1 Blonde Diffuser, yang dimana di sini tidak ada area Canon design di sini, dan dia mempunyai area desain yang lebih menyatu di antara engine cover dengan sidepod di sini seperti itu. Jadi bentuknya dia lebih menyatu di sana, di sini seperti itu. Nah, di bagian belakangnya, di rear wingnya di sini dia memakai konsep dari F1 Ground Effect, lagi-lagi dari F1 Ground Effect, yang dimana rear wing di sini dia terbagi menjadi dua, yaitu di sini adalah main plane di sini, dan di sini adalah end plate, dan di sini flaps di RS-nya seperti itu. Nah, untuk floor-nya di bagian bawah sini dia bentuknya tinggi ya. Jadi ini adalah floor dari F1 Blonde Diffuser, yang dimana dia lebih mengutamakan downforce tersebut dihasilkan dari front wing depan dan diffuser belakang, bukan dari ketinggian right height di sini yang bisa menghasilkan downforce, bukan. Jadi dia bentuknya masih tinggi dan bentuknya flat floor, floor yang rata seperti itu, khas dari era Blonde Diffuser. Nah, untuk speknya nanti akan gue bahas di part 2. Di sana aku akan bahas lebih detail. Jadi ini part pertamanya dari F1 Valente. So, thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue. Di next episode gue akan bahas bagian belakang dan detail dari F1 Valente. And thank you guys sudah menonton, and see you in the next video.